Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 4 September 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13-17, Paulus menegaskan bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus untuk hidup yang baru. Berarti nasib orang-orang yang meninggal karena beriman kepada Kristus akan terjamin bersatu dengan Kristus. Sedangkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 16-30, Yesus menyampaikan program kerjanya seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, yakni diutus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pendek kata, Yesus datang membawa harapan dan kabar sukacita. Tetapi orang-orang sebangsanya menolak dia karena mereka tahu siapa Yesus dan keluarganya. Kemudian Yesus menyampaikan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Lalu disambung dengan menunjukkan bagaimana ketika terjadi bencana kelaparan yang hebat, Elia diutus bukan kepada seorang dari orang-orang Israel, melainkan seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Demikian pula Elisa diutus bukan kepada orang kusta di Israel, tapi kepada Naaman orang Syria. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini memberikan sukacita dan kegembiraan bagi kita semua pengikut-pengikut Kristus. Yang pertama, dari bacaan pertama, kita diberikan harapan bagaimana kesudahan orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mereka akan diselamatkan, disatukan dengan Yesus Kristus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita tidak takut lagi karena kehidupan kita setelah kematian adalah hidup bersatu dengan Yesus. Sedangkan pada bacaan Injil, sukacita kita mendengarkan program hidup Yesus
di mana ia seperti nubuat Yesaya, ia datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pendek kata, program Yesus itulah yang akan membawa kita kepada sukacita dan keselamatan. Namun pertanyaan, mengapa orang-orang menolak Yesus? Karena orang-orang waktu itu membuat programnya sendiri, sehingga mereka yang programnya tidak selaras dengan Yesus menolaknya, menyingkirkan, bahkan akan membunuhnya. Program Yesus yang merupakan keselamatan bagi umat manusia ditolak karena mereka mempunyai program yang tersendiri, program duniawi. Maka selama kita menolak program Yesus, maka kita tidak akan bisa sampai kepada hidup kekal dan kebangkitan. Kita diajak untuk menyamakan program kita dengan program hidup Yesus. Dan kemudian kita imani Yesus itu agar kita mendapatkan hidup setelah kematian ini. Dengan demikian semakin jelas program Yesus adalah program hidup yang kekal. Maka pada hari ini saya mengajak kita dalam permenungan bertanya, apakah selama ini program yang kita buat, program hidup kita sudah sesuai, selaras dengan program hidup Yesus? Ataukah kita membuat program yang masih jauh dari kehendak Allah? Semoga dengan demikian akhirnya semakin banyak orang menyesuaikan program hidupnya dengan program yang dibuat oleh Yesus sendiri. Atau dengan kata lain, kita membuat program berdasarkan atas program Yesus itu, sehingga kita semakin mampu menerjemahkan program Yesus dalam hidup kita setiap hari. Kalau demikian, maka kita akan mendapatkan hidup kekal setelah hidup di dunia ini, dan kita akan mampu untuk membawa kabar sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Semoga kita membuat program hidup berdasarkan program yang datang dan dilakukan oleh Yesus sendiri, agar akhirnya dengan selarasnya program kita dengan program Yesus, maka kita akan mendapatkan jaminan hidup abadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tak jarang program hidup kami tidak cocok dengan program hidup-Mu, sehingga kami seringkali menolak bila berhadapan dengan program Yesus Putra-Mu yang kadang-kadang
memberikan tantangan, beban. Namun bila kita mampu melaksanakan, akan menuju kepada kehidupan. Buatlah agar kami semakin mampu untuk menyesuaikan program hidup kami dengan program Putra-Mu, sehingga kami setia untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dan pada saat kematian, kami pun boleh Kau satukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Kuatkan kami bila kami kadang lemah. Kuatkan kami bila kami kadang menolak rencana-Mu. Ubahlah hati kami untuk selalu melaksanakan rencana dan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berpulang menghadap Engkau sambut dalam kerajaan surgawi, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau urai agar bisa teratasi, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan Engkau beri keberhasilan usahanya, dan orang-orang lain membantunya. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengingatkan, menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan untuk tetap hati-hati dan melaksanakan protokol kesehatan agar kita tetap bebas dari virus corona dan juga membantu orang lain tetap sehat. Diucapkan terima kasih atas keterlibatan umat kemarin dalam mengikuti berbagai lomba, sehingga perlombaan berjalan dengan lancar, meriah, dan penuh sukacita. Masih saya ingatkan tanggal 8 hari Jumat kita akan memuncai ulang tahun paroki kita dengan misa syukur Ekaristi pada jam 6 sore. Dan kita juga bersyukur dengan tambahnya anggota baru gereja kita. Ada pembaptisan dewasa, ada penerimaan dari gereja lain, dan ada pemberesan pernikahan. Hadiah bagi paroki kita. Setelah Ekaristi akan diadakan pengumuman pemenang, pembagian hadiah, dan ramah tamah sederhana. Pada tanggal 8 itu, semua lingkungan diwajibkan ikut lomba menghias tumpeng yang harus dibawa pada jam 5 di Mandala Graha untuk dinilai. Semoga kemeriahan kita dan ulang tahun paroki kita membuat kita semakin dewasa dan siap untuk selalu peduli kepada gereja. Terima kasih untuk semua yang telah peduli kepada gereja dengan cara masing-masing, doa, tenaga, dan dana. Juga terima kasih kepada semua pihak yang tetap memberikan kontribusi untuk mengisi gedung serbaguna kita. Mudah-mudahan dengan partisipasi penjenengan semua, gereja kita semakin mampu melayani dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.